Bu Rifka, sudah siap nggih monitor? Nggih, siap. Pak Bima? Nggih, siap, Bu. Nggih. Kita mulai nggih acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berjumpa secara virtual dalam acara webinar IGI Kabupaten Kediri dengan tema Strategi Guru Wali dalam Mendampingi Tumbuh Kembang Remaja. Bapak Ibu guru yang kami hormati, masa remaja adalah periode yang penting dalam proses tumbuh kembang peserta didik, di mana mereka mengalami perubahan fisik, emosi, dan sosial yang begitu cepatnya. Dalam fase ini, guru wali memiliki peran strategis sebagai mitra orang tua di sekolah untuk memberikan pendampingan yang tepat agar remaja mampu berkembang secara optimal baik dalam karakter maupun prestasi. Untuk memperkaya wawasan kita dalam menjalankan peran tersebut, hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pendidik sekaligus seorang trainer, gitu ya, seorang hipnoterapis, yaitu Ibu Rifka Nilamsari, SPDGR. Nah, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kediri, Bapak Ali Fauzi, MKOM, atas dukungan dan fasilitasinya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Bapak Ibu guru sekalian, melalui webinar ini nanti kita berharap akan lahir berbagai strategi dan praktik baik yang dapat diterapkan dalam pendampingan remaja sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh perhatian pada setiap potensi peserta didik. Sebagai pembawa acara pada kegiatan siang hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI. Yang kedua, sambutan dari Bapak Ketua IGI Kabupaten Kediri, sekaligus pembukaan acara. Yang ketiga, pembacaan doa oleh Bapak Budi Haryanto, MPD. Kemudian yang kelima adalah kegiatan inti, yaitu webinar penyampaian materi oleh Bu Rifka Nilamsari. Untuk yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI kepada petugas yang ketika petugas dipersilahkan. Pak Bima, monitor.
mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia, tinggi tingkatan guru Indonesia, bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia, bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, belajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia, berkembang dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia, jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Ya, terima kasih disampaikan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua IGI Kabupaten Kediri, yaitu Bapak Ali Fauzi, MKOM. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih, Bu Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman pengurus daerah IGI Kabupaten Kediri, yang saya hormati teman-teman anggota IGI, dan Bapak Ibu Guru peserta webinar parenting di siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmah dan hidayahnya, serta juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar ini merupakan salah satu dari program IGI daerah Kabupaten Kediri yang tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di Kabupaten Kediri pada khususnya. IGI hadir untuk mengajak Bapak Ibu belajar dan berbagi ilmu serta tumbuh bersama sesuai dengan motto IGI, sharing and growing together. Tentunya dengan motto ini kita mengajak kepada semua Bapak Ibu guru, terutama yang hadir di webinar ini, untuk bisa meningkatkan kualitas diri sehingga kita sama-sama bisa menerapkan apa yang sudah kita dapat, serta juga nantinya bagi Bapak Ibu barangkali ada yang mempunyai kompetensi khusus gitu ya, silahkan bisa menghubungi IGI atau pengurus IGI sehingga bisa menjadi narasumber. Jadi sifatnya memang di sini kita berbagi bersama-sama. Nah, tentunya perlu kami juga sampaikan bahwa IGI sifatnya terbuka bagi siapa saja Bapak Ibu guru yang ingin bergabung. Di dalam IGI secara proses pendaftaran untuk menjadi anggota itu dengan membayar 50.000 untuk seumur hidup. Nah, ini jadi tidak ada tambahan selain itu. Nah, sisi lain juga kadangkala IGI mengadakan pendaftaran gratis pada event-event tertentu. Mungkin nanti ada informasi lebih lanjut dari Bu Fit selaku juga Sekretaris IGI Daerah Kabupaten Kediri. Selanjutnya juga di dalam kegiatan webinar ini mungkin perlu saya sampaikan juga ada hal-hal tertentu memang saat ketika mengadakan pertemuan untuk sharing seperti ini bisa melalui webinar atau juga luring.
pertemuan secara langsung. Jadi melihat kondisi berdasarkan rapat dari pengurus IGI. Dan dalam hal ini kegiatan bisa nantinya juga gratis gitu ya, atau juga ada hal-hal lain ketika luring misalnya, atau daring di saat ketika itu dibutuhkan biaya, maka kita bersama-sama untuk bisa gotong royong itu membantu pembiayaannya. Jadi dari kita untuk kita atau dari IGI untuk IGI. Tentunya ini semuanya berdasarkan keikhlasan sehingga harapannya ilmu yang kita dapat juga barokah. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan dengan ini saya nyatakan kegiatan webinar dibuka. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Budi Haryanto, MPD. Kepada beliau dipersilakan. Tes suara saya benar ya, Bu Fit? Ini Oke. agak keras sedikit, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita menundukkan hati kita, mohon keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim, bisa berdoa bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hadzal majlis wa yassir lana sa'ira waj'al hadzal wa mubarakan. Ya Allah, berkahilah majelis ini, mudahkanlah segala urusan kami, dan jadikan seluruh rangkaian webinar ini bermanfaat dan penuh barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampun, Bu Fit. Terima kasih disampaikan. Acara berikutnya yaitu kegiatan inti penyampaian materi webinar oleh Bu Rifka Nilamsari, SPDGR. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Bu Rifka Nilamsari. Seperti yang tercantum dan ada di layar Bapak Ibu, beliau Bu Rifka Nilamsari ini adalah seorang guru BK di SMK Negeri 1 Ngasem dan sekaligus beliau adalah seorang hipnoterapis, fasilitator, trainer, kemudian guidance and counseling teacher gitu ya. Itu posisi beliau. Kemudian yang berikutnya beliau juga banyak mendapatkan gelar non-akademis, mengikuti berbagai pelatihan tentang hipnoterapis, seperti yang ada di layar. Nah, kemudian di experience-nya, pengalaman beliau banyak sekali, Bapak Ibu. Monggo bisa dilihat di layar, nggih. Banyak sekali pengalaman beliau yang terakhir beliau saat ini itu sebagai fasilitator nasional 7 jurus BK hebat Kemendikdasmen 2025. Ini yang baru saja beliau jalani. Kemudian organisasinya juga, pengalaman organisasinya juga banyak sekali di situ Bapak Ibu. Ada ketua MGBK SMK Kabupaten Kediri, kemudian pengurus MGBK SMK Provinsi Jawa Timur, pengurus IBKS Provinsi Jawa Timur, pengurus Inti Dharma Wanita Persatuan, pengurus IGI Kabupaten Kediri, kemudian ketua Komisi A IGI di Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian pengalaman beliau sebagai pembicara juga banyak sekali. Beliau terlibat dalam berbagai kegiatan webinar maupun workshop yang dilaksanakan di tingkat kabupaten hingga ke tingkat
eh, provinsi dan nasional. Itu nggih. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, kita sambut beliau Bu Rifka Nilamsari. Kepada beliau silakan. Baik, terima kasih Bu Fit. Suara saya sudah terdengar jelas ya Bu Fit ya? Nggih, sudah Bu Oke, Rifka. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya. Kepada yang saya hormati, Ketua IKI Kabupaten Kediri, Bapak Ali Fauzi Mkom, dan juga Bapak Ibu pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kediri yang sangat luar biasa sekali untuk menyelenggarakan webinar parenting pada kesempatan hari ini, dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa bagi saya pada kesempatan bisa di sini berbagi terkait dengan nanti strategi guru wali dalam mendampingi tumbuh kembang remaja, yang mana ini nanti semoga bisa ibu bapak semuanya dapatkan yang tentunya kita di sini sama-sama belajar seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti mohon izin untuk beberapa hal nanti saya ingin menyampaikan terkait hal-hal yang hari ini mungkin akan saya sampaikan. Terima kasih sudah dikenalkan oleh Adi dengan banyak hal ya Bu Fit ya. Itu adalah perjalanan belajar saya Bapak Ibu, perjalanan belajar saya selama dari tahun sekian sampai dengan sekian seperti itu ya. Dengan hal-hal yang mungkin bisa saya dapatkan seperti itu, ini adalah saatnya saya diberikan wadah nih di IGI Kabupaten Kediri. Sangat luar biasa sekali karena memang IGI ini adalah memfasilitasi Bapak Ibu untuk nantinya bisa nih juga seperti saat ini bisa berbagi praktek baiknya, bisa melakukan webinar atau mungkin menjadi narasumber tersendiri untuk IGI seperti itu. Nah, baik. Izin untuk saya share screen ya Bapak Ibu. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mohon izin untuk ini nanti kami menyampaikan terkait dengan parenting, strategi guru wali dalam mendampingi tumbuh kembang remaja. Tadi sudah dikenalin sama Bu Fit gitu ya. Saya Rifka Nilamsari, Bapak Ibu, saya dari guru BK dari SMK Negeri 1 Ngasem di Kabupaten Kediri seperti itu. Yang untuk saat ini memang sedang bertugas juga sebagai fasilitator nasional 7 jurus BK hebat Kemendikdasmen seperti itu, baru selesai, tapi masih ada program lanjutannya setelah ini seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan sedikit mengulas seperti apa sih guru wali seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin sudah membaca juga untuk permen yang mungkin sudah jatuh ya Bapak Ibu, turun ya kok jatuh gitu kan ya, permen yang mungkin sudah turun yang sudah mungkin sempat Bapak Ibu baca, Permendikdasmen nomor 11 dan Kemendikdasmen 221 gitu kan, yang itu yang paling baru adalah itu terkait dengan beban mengajar dan juga terkait dengan guru wali, dan ini juga ada kaitannya sebenarnya dengan 7 jurus BK hebat. Dalam 7 jurus BK hebat itu pun juga kami juga membahas terkait dengan guru wali juga Bapak Ibu. Jadi ada integrasi di dalamnya seperti itu. Oke. Sebentar. Nah, bentar ini saya nggak bisa. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Ampun. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum mengarah ke hal yang lain, kita memahami dulu nih. Sebentar, ini kayaknya terlalu cepat. Nah, agak lemot ini di saya, mohon maaf ya Bapak Ibu, sebentar. Oke.
Sudah beralih slide-nya Bapak Ibu? Belum? Itu masih judul parenting strategi Masih guru tetap wali. ya? Oke. Ya. Sudah? Nah, ini sudah potret remaja masa Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui dulu nih potret remaja masa kini dulu dari aspek tumbuh kembangnya dulu, Bapak Ibu. Karena mungkin di sini tidak hanya sekedar Bapak Ibu guru dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, gitu ya Bapak Ibu, tapi di sini mungkin menyeluruh, misalkan Bapak Ibu di sini ada yang dari tingkat SD, tapi siapa tahu nih punya anak remajanya yang di rumah gitu kan. Sehingga webinar parenting ini memang ya cukup luar biasa ini judul yang diambil oleh IGI Kabupaten Kediri kemarin gitu. Dan di sini potret remaja masa kini sesuai dengan aspek perkembangan tumbuh kembang Bapak Ibu. Yang mana di bagian ini kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor biologis dari sisi anak-anak secara biologisnya, psikologisnya, dan lingkungan yang secara fundamental ini memang membentuk pengalaman dan perilaku remaja kita yang saat ini. Jadi dimulai dari perkembangan otak dulu nih Bapak Ibu. Jadi perkembangan otak remaja yang sedang dalam proses bisa dikatakan adalah perombakan yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena area yang mengatur emosi yaitu adalah sistem limbik yang ada dalam otak manusia itu. Dan ini memang sistem limbik ini adalah berkembang lebih cepat dan dominan dibandingkan area yang mengatur sebuah nalar. Gitu. Jadi ada dua hal ya Bapak Ibu, dalam otak itu ada sistem limbik dan juga korteks. Hanya dua saja yang akan kita bahas untuk perkembangan otak pada remaja itu. Sehingga kalau kita ngomongin terkait dengan korteks itu sendiri, dia kan bertanggung jawab atas bagaimana sih anak ini mengatur sebuah perencanaan, bagaimana sih anak remaja ini mengambil sebuah keputusan yang sifatnya adalah rasional. Terkadang kita memahami anak-anak kita itu kecenderungan mengambil keputusan, mengambil tindakan lebih banyak bersifat irasionalnya karena egonya yang dia lebih gunakan seperti itu. Nah, di sini pun kadang anak-anak kita karena korteksnya ini belum matang, yang matang sempurna ya Bapak Ibu, karena nanti penyempurnaan untuk bagian korteks anak dalam otak sesuai dengan perkembangan otak anak remaja kita itu kalau dinyatakan matang itu di usia 25 tahun Bapak Ibu. Nah kalau di usia mungkin di bawah itu atau di usia katakanlah kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 seperti itu. Nah, ini kecenderungan anak-anak kita itu lebih emosional dan reaktif mereka itu. Sehingga belum bisa mengambil sebuah resiko yang tinggi. Sulit untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang terkait dengan apa yang mereka putuskan. Nah, seperti itu. Sehingga perilaku impulsif ini mereka seringkali adalah hasil dari biologis yang sedang berkembang, bukan sekedar ketidakpatuhan terhadap sesuatu aturan atau apapun, tapi memang ya ini adalah proses perkembangan otak anak remaja kita gitu. Misalkan kalau kita ngomong anak-anak kita itu anak-anak yang nakal ya, nggak bisa diatur, nggak bisa di ini, sampai mungkin Bapak Ibu di sini gemes kalau lihat anak-anak kita dengan ulahnya yang sangat luar biasa semacam itu, atau melakukan sebuah kesalahan dan lain sebagainya. Nah, kita harus menyadari terlebih dahulu Bapak Ibu, bagaimana perkembangan otak anak remaja kita itu. Karena yang mendominasi adalah korteksnya yang tadi. Karena memang belum matang banget anak-anak itu. Sehingga dalam hal ini kalau kita lihat dalam sisi yang lain pencarian jati diri, jadi remaja itu berada dalam fase memang ya krusial banget Bapak Ibu. Mereka ini sedang mencari identitas dirinya sendiri. Mereka selalu menanyakan siapa sih saya itu. Walaupun dia tahu namanya siapa dan lain sebagainya, tapi mereka masih mencari identitas dirinya. Bagaimana identitas versus kebingungan peran yang mungkin Bapak Ibu pernah membaca sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Erik Erikson gitu kan ya dalam bukunya seperti itu. Nah, mereka ini adalah aktif mengeksplorasi berbagai peran. Jadi anak-anak seusia ini, remaja ini memang dia eksplornya luar biasa sekali. Dia mencari siapa sih dirinya yang sebenarnya, siapa sih dirinya yang seutuhnya, seperti itu.
dan keyakinan-keyakinan untuk menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selalu mereka tanyakan kepada diri mereka sendiri. Siapa sih saya? Sudah seberapa jauh sih saya mengenal diri saya, seperti itu. Sehingga eksplorasi itu terus dilakukan untuk mencari jati diri yang sebenarnya. Terkadang anak-anak kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ada perubahan minat dan gaya. Gaya yang cepat dalam hal ini katakanlah hobi gitu. Kalau dulu mereka di SMP katakanlah hobiku memancing nih. Ternyata di hal yang lain dia ikut arusnya temannya, hobinya jadi berubah. Sehingga ada perubahan minat dan gaya itu yang semakin cepat. Nah, ini adalah eksplorasi dari bagaimana mereka masih mencari jati diri yang sebenarnya. Lalu ada sebuah keinginan kuat yang untuk mereka berada dalam sebuah situasi tertentu, atau mungkin dalam sebuah hal atau konteks di mana mereka ini ingin sekali bisa diterima oleh katakanlah temannya dalam satu lingkup gitu. Kalau anak-anak sekarang gitu ya, kalau anak-anak sekarang kan kita lebih mengenalnya kayak anak-anak sekarang itu punya circle-nya masing-masing gitu. Ada circle, rectangle, triangle, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu yang mungkin kita lihat kepada anak-anak kita. Dan ini adalah memang kita nggak bisa untuk membatasi hal itu karena mereka kembali lagi mereka sedang dalam konteks pencarian jati diri yang mana Bapak Ibu ada sebuah 5 kebutuhan dasar manusia kan, utamanya anak-anak remaja kita kan juga mempunyai 5 atau menginginkan adanya 5 kebutuhan dasar itu sebagai seorang manusia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow, mungkin Bapak Ibu pernah membaca. Jadi ada fisiologi bagaimana mereka membutuhkan untuk makan, minum, terus tidur, pakaian, dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan semacam itu. Lalu anak-anak kita pun juga ataupun kita sendiri sebagai manusia itu kan butuh rasa untuk sebuah kenyamanan gitu kan. Ada sebuah kenyamanan, ada sebuah perlindungan di situ. Lalu untuk sosial, ini yang ketiga nih. Jadi kebutuhan dasar yang ketiga adalah sosial, yaitu apa Bapak Ibu? Cinta kasih, diperhatikan, dihargai. Nah, kalau dihargai dan statusnya mereka bahwa mereka ini adalah remaja yang memang sedang mencari jati dirinya, ini adalah sebuah penghargaan kepada mereka. Lalu aktualisasi diri, bagaimana mereka ingin sebuah aktualisasi untuk dirinya sendiri, tidak hanya sekedar kebebasan, tapi bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya dalam hal dia mencari sesuatu hal yang memang dia dari awal tanya nih, siapa sih saya gitu, sebagai remaja ini siapa sih saya? Nah ini kan anak-anak masih dalam konteks untuk pencarian jati diri itu sendiri. Sehingga kalau kita memahami ini, mulai dari perkembangan otak anak yang memang belum matang, di usianya mereka, di usianya remaja, untuk aspek tumbuh kembangnya, sampai dengan pencarian jati diri ini memang saling berkaitan. Lalu kaitannya sekarang kalau kita melihat yang ketiga Bapak Ibu, media digital dan identitas virtual. Ini adalah masa yang saat ini mungkin kita membersamai anak-anak kita dengan generasi yang kita tahu sendiri, generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen Strawberry, seperti itu. Sehingga pada media digital ini bagi remaja masa kini, ini identitas tidak hanya sekedar identitas secara fisik atau nyata, tetapi juga di dunia virtual atau online persona gitu. Jadi anak-anak ini justru malah ingin tampil, dia ingin terlihat menunjukkan sesuatu yang mungkin dia punya semacam itu. Sehingga kalau bisa dikatakan anak-anak sekarang ini kan kecenderungan anak-anak yang terkadang FOMO juga ya Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan melihat sebuah tren tapi dia tidak mengikuti, akhirnya anxiety-nya muncul nih di anak itu. Jadi ada kecemasan bahwa nanti aku akan tertinggal sama tren tertentu. Itu kan FOMO ya Bapak Ibu, fear of missing out gitu kan ya untuk anak-anak sendiri. Dan juga bagaimana perbandingan sosial remaja terus menerus ini anak-anak kita itu terkadang membanding-bandingkan dirinya dengan temannya. Gitu. Mereka sebenarnya kalau kita pahami kembali, anak-anak kita itu punya value, punya versinya dia sendiri, tapi karena dia masih mencari jati dirinya sendiri, identitas dia sendiri, sehingga di sini seolah-olah kayak gini Bapak Ibu,
terkurasi oleh penilaian dari orang lain. Padahal mereka ini sebenarnya juga punya value tersendiri dengan versinya dia tersendiri. Nah, ini yang dapat memicu sebenarnya masalah untuk isu kesehatan mental ya Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan lagi ke arah situ, mereka merasa nggak pede dengan dirinya sendiri karena apa? Mereka mengambil kurasi-kurasi dari orang lain semacam itu. Ini untuk media sosial dan identitas virtual. Lalu dunia sosial yang sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dunia sosialnya anak-anak atau peer pressure gitu ya. Jadi prioritas sosial remaja ini dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang ini justru bergesernya sangat tajam. Dari apa Bapak Ibu? Keluarga ke kelompok sebaya. Terkadang anak-anak itu lebih percaya kepada orang lain atau teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, ini kan perlu ada tanda tanya besar ya, bagaimana kita sebagai orang tua dalam membersamai anak-anak, bagaimana kita memberikan tangki-tangki cinta yang mungkin ada untuk mereka yang mungkin belum terisi di situ, sehingga mereka lebih mencari kenyamanan-kenyamanan yang ada itu di luar sana, yaitu melalui dunia sosialnya mereka ketemu dengan kelompok sebaya yang mungkin senasib dengan dia, yang mempunyai kebutuhan yang sama dan mereka sama-sama bisa menerima, bisa menjadi pendorong untuk perilaku yang sangat kuat atas masing-masing individu di dalam anak-anak ini. Sehingga implikasinya seperti apa? Dorongan untuk mereka itu dalam hal dunia sosial ini mereka menyesuaikan diri atau biasanya dikenal dengan peer pressure Bapak Ibu, bisa sangat sulit untuk dilawan sebenarnya, terutama di masa otak yang masih rentan terhadap validasi sosial. Jadi anak-anak ini kalau sudah tervalidasi dan terkurasi oleh orang lain, mereka akan kecenderungan ngikut arusnya gitu. Belum bisa mengambil tadi keputusan secara bijak seperti itu. Daripada kita sebagai guru, kita sebagai orang tua sekedar melarang, bantu Bapak Ibu, mari kita bantu anak-anak kita itu untuk memiliki kemampuan untuk asertif gitu. Dan mereka bisa memilih kelompok sebaya yang mendukung pertumbuhan positif mereka gitu. Atau mungkin kita bisa memberikan masukan kepada mereka, nah ini kamu boleh kok bergaul dengan anak-anak yang katakan tanda kutip anak-anak yang mungkin tidak sesuai atau seperti apa, yang jelas jangan sampai kamu jangan sampai kamu kalah dengan lingkunganmu. Tapi bagaimana caranya kamu mengalahkan lingkungan yang ada? Nah, hal-hal yang semacam ini sehingga nanti dengan mendukung pertumbuhan yang positif, kita akan bisa mengarahkan anak-anak kita di usia remajanya dengan perkembangan otak yang masih belum sempurna, dengan dimana dia masih berproses mencari jati dirinya dengan berbagai media digital dan identitas virtual yang mempengaruhi anak-anak remaja kita saat ini dengan dunia sosial dan peer pressure yang ada. Maka Bapak Ibu kenali mengapa dibalik perilaku anak yang muncul katakanlah di kelas atau di keluarga Bapak Ibu ini bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi kenali mengapa mereka atau anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Nah, dari potret remaja ini kita pahami dulu bahwa oh iya ya, perkembangannya otak anak ini memang ya belum sempurna gitu kan ya. Karena tadi Bapak Ibu di dalam korteksnya lebih mendominasi rasio dalam pengambilan keputusan belum bisa yang rasional gitu. Nah, hal-hal ini adalah potret remaja kita Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita ketahui Bapak Ibu, kita berada dalam konteks mendampingi anak-anak dengan generasi masa kini, yaitu ada generasi Z dan generasi Alpha. Anak-anak dengan generasi Z ini adalah anak-anak yang lahir sekitar pertengahan 1990-an hingga 2010-an. Nah, ini adalah generasi Z gitu. Gen Z gitu ya, kalau sekarang bilangnya Gen Z. Terus yang kalau untuk generasi Alpha atau Gen Alpha ini adalah anak-anak yang lahir setelahnya. Sehingga di tahun 2010 sampai seterusnya. Nah, kedua generasi ini Bapak Ibu, ini yang pertama tumbuh sepenuhnya di era
post smartphone nih. Yang tadi saya katakan bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak digital natif. Dia nggak bisa lepas dari yang namanya dunia digital. Gadget itu nggak bisa lepas. Kalau sudah main game ya sudah. Kalau misalkan dia berkomunikasi, chat dan sampai dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa atau belum bisa bijak mereka menggunakan media sosial dengan baik, sehingga ada atau timbullah yang namanya cyberbullying kan. Nah, terus kadang juga ada bullying seperti itu, game yang mungkin game yang anak-anak menggunakan uang itu apa namanya Bapak Ibu? Judi online seperti itu sekarang kan lagi marak banget. Nah, ini adalah kalau misalkan kita tidak bisa membersamai dengan baik anak-anak kita, itu akan mengarahnya ke arah sana. Sekali lagi, kenapa sih anak-anak, mengapa sih mereka seperti itu? Nah, ini yang harus kita cari bersama. Lalu tadi saya menyampaikan terkait dengan FOMO. Jadi anak-anak yang misalkan dia nggak mengikuti gaya tren tertentu, yang akhirnya ada sebuah kecemasan bahwa mereka nanti merasa tertinggal dengan gaya tren itu, dan ada kecemasan itu yang membuat mental health gitu. Jadi kayak isu mentalnya mereka itu kayak aku tertinggal nih, merasa seperti itu, sehingga muncullah di otaknya bahwa irasionalnya akan terus berkembang daripada rasionalnya. Karena ya memang masih mencari jati diri gitu. Bapak Ibu, kalau kita melihat anak-anak kita, generasi Z, generasi Alpha, ini adalah sama halnya seperti generasi strawberry yang mungkin Bapak Ibu tahu strawberry itu seperti apa ya Bapak Ibu, terlihat manis gitu kan ya. Terus kalau kita lihat itu ya kalau pas manis, kalau pas kecut ya kecut gitu kan ya Bapak Ibu. Cuma terlihat cantik semacam itu, semerah itu. Tapi saat mungkin dipegang, saat mungkin mau dimakan, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Terkadang semacam itu. Nah, generasi kita itu seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalkan kita tidak membersamainya sepenuhnya, seutuhnya, maka kita akan juga apa Bapak Ibu, intinya ada sebuah hal yang memang nantinya anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang tidak sesuai dengan yang mungkin kita harapkan semacam itu. Karena mulai dari sebenarnya faktor yang pertama dan utama, anak-anak kita benar-benar nggak bisa lepas dari gadget gitu. Kok anak-anak sih, Bapak Ibu guru aja yang sekarang aja di generasi yang mungkin generasi milenial ya, itu pun juga masih nggak bisa lepas dari gadget. Betapa banyaknya sekarang Bapak Ibu scrolling yang dilakukan oleh orang tua saat membersamai anaknya. Padahal anak itu pengen bercerita nih, tapi nyatanya apa? Orang tuanya masih sibuk dengan HP-nya. Ada yang mungkin sibuk dengan TikTok-nya, ada yang mungkin sibuk dengan shopping di sebuah apa ya? Saya nggak bisa nyebutin nih iklan ya. Hal yang semacam itu gitu. Padahal itu adalah hal yang penting gitu. Padahal anak-anak itu kalau sudah di rumah misalkan ketemu dengan kita ya ingin didengar gitu. Ingin didengarkan seperti apa sih yang dia rasakan semacam itu. Walaupun mungkin Bapak Ibu di sini sudah melakukan seperti itu. Tapi coba Bapak Ibu lihat kembali, apakah putra-putri Bapak Ibu seterbuka itu dengan Bapak Ibu ataukah malah seterbuka dengan atau hal-hal yang lain justru dengan gurunya atau teman-temannya. Nah, faktor-faktor yang seperti ini yang harus kita cari tahu dulu. Jadi kalau ngomongin generasi strawberry ini ya cantik sih, tapi ya sedikit rapuh gitu kadang anaknya, atau mudah penyok ya. Kalau misalkan dipegang mudah penyok nih. Nah, itu sama halnya saat mereka menghadapi sebuah tekanan atau kritikan atau kesulitan. Coba Bapak Ibu, sekali saja anak usia remaja ini dinilai yang tidak sesuai menurut dia, egonya itu sudah langsung muncak nih Bapak Ibu. Kenapa sih seperti itu? Kalau kita kembalikan lagi ke anak-anak yang mungkin ada beberapa anak yang sifatnya adalah introvert, extrovert, atau mungkin anak-anak yang sifatnya ada ambivert gitu. Kalau introvert kan mereka yang mungkin kecenderungan anak ini pendiam banget gitu kan ya Bapak Ibu kayak saya gitu kan ya. Jadi introvert banget gitu kan ya. Soft spoken gitu kan ya. Aduh, sampai kegeser ini slide saya. Nah,
Nah, misalkan anak-anak yang punya kecenderungan dia introvert, ekstrovert dan lain sebagainya, sebenarnya kalau kita mau mencari tahu lagi kenapa sih kok sampai anak-anak seperti itu, tidak hanya sekedar faktor internal saja Bapak Ibu, tapi ada juga faktor eksternal. Coba Bapak Ibu, saya pernah membaca dalam sebuah buku bahwa di situ sekali kamu membentak anakmu di usia 5 atau mungkin di usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Sekali Bapak Ibu membentak, sel saraf otak dendrit pada anak ini akan terputus. Itu yang mengakibatkan mereka sampai dewasa itu masih ada luka batin yang dia rasakan. Itu nyata banget Bapak Ibu. Sehingga bentakan, terus teriakan, tindakan apapun yang dilakukan oleh orang tua, oleh guru terhadap siswanya, itu akan selalu mereka ingat. Karena Bapak Ibu di sini adalah orang tua yang merupakan adalah role model dan juga guru yang merupakan adalah role model dari mereka. Kalau kita berlaku semacam itu, pasti mereka akan ingat itu. Luka batinnya benar-benar terasa karena dari awal mereka sudah membuat sebuah kepercayaan untuk gurunya, untuk orang tuanya. Tapi saat orang tua dan guru berlaku seperti itu akan terus ada di dalam diri mereka, Bapak Ibu. Oke. Next, nah kita akan memahami bagaimana sih fondasi pendampingan yang efektif itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah bagian ini mungkin membahas terkait dengan pilar dasar sih sebenarnya Bapak Ibu. Ini pilar yang paling dasar sebenarnya harus kita miliki saat kita berinteraksi secara sehat dan produktif, utamanya adalah dengan remaja gitu. Yang pertama adalah respon yang tepat, bukan sesuatu respon yang cepat, tapi respon yang tepat, mengganti respon yang sifatnya adalah spontan, misalkan berdasarkan emosi atau pengalaman diri sendiri, dengan respon yang dalam hal ini adalah responnya bisa terukur dengan baik gitu ya, terus penuh dengan pertimbangan, berorientasi pada sebuah solusi, mendorong pemikiran-pemikiran untuk lebih sesuai gitu. Sehingga respon yang tepat ini katakanlah ketika remaja kita atau anak-anak kita ini menceritakan masalah yang menurut mereka ini adalah sebuah kesalahan gitu. Hindarilah ceramah Bapak Ibu. Please saya mohon dengan sangat gitu ya. Hindarilah ceramah. Panjang kali lebar kali tinggi dan lain sebagainya. Anak itu ayo benar-benar kita itu nanti sampai ada ini ya, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik gitu Bapak Ibu. Jadi hindari ceramah yang panjang kali lebar, justru malah tidak akan mendengar mereka. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sudah. Apalagi kalau dalam konteksnya mereka sedang emosi, sedang egonya sedang tinggi, sedang berapi-api seperti itu. Sehingga jangan langsung menggunakan ceramah yang panjang. Itu. Pahami saja sebentar mereka. Gunakan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan terbuka, Bapak Ibu. Jadi membantu untuk mereka bisa merefleksi diri mereka sendiri. Misalkan nih, apa sih yang kamu rasakan? Kenapa sih kamu sampai seperti itu? Menurutmu apa sih langkah yang terbaik selanjutnya jika kamu merasakan hal ini? Apa yang kamu pelajari dari pengalaman yang mungkin menurutmu ini yang kamu rasakan adalah rasa yang membuat kamu jengkel, membuat kamu emosi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu saja. Jadi jangan langsung anak mau cerita, aku kehilangan HP. Lah kok bisa kamu kehilangan HP? Di mana HP-nya? Bla 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 bla. Malah menyalahkan anaknya gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini, ceramah-ceramah panjang yang saat mereka mengalami sebuah masalah, yang saat mereka mungkin melakukan kesalahan, ayo pelan-pelan Bapak Ibu, karena anak-anak remaja kita memang masih bertumbuh untuk pola pikir dan otaknya mereka. Betul. Jangan sampai nanti justru mereka tidak berani untuk berbicara kepada Bapak Ibu, karena memang langsung spontan Bapak Ibu pakai egonya gitu. Nah, di sini yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah kepercayaan Bapak Ibu. Kepercayaan adalah sebuah mata uang tertinggi gitu ya dalam pendampingan remaja kita. Kenapa? Karena kepercayaan ini adalah lahir dari sebuah konsisten Bapak Ibu. Mereka percaya terhadap kita, mereka merasa untuk didengar, ada kerahasiaan yang
bisa dijaga oleh orang tuanya atau gurunya, dan ada rasa hormat sehingga mereka bisa membatasi itu gitu. Sehingga tidak semena-mena kalau kita melihat ada beberapa anak, kenapa sih anak-anak itu kecenderungan ada yang berani membentak orang tuanya. Bahkan bukan hanya orang tuanya, kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi di remaja kita yang saat ini, bentak gurunya aja mereka seberani itu. Nah ini mengapa gitu kan ya. Sehingga membangun sebuah kepercayaan di awal dengan anak-anak remaja kita ini adalah hal yang sangat penting juga Bapak Ibu. Bagaimana kita memberikan sebuah tempat atau ruang yang nyaman atau safe space gitu ya, untuk setiap kali mereka bercerita ke kita bisa menjaga kerahasiaan yang ada. Setiap kali mereka menyampaikan apapun yang mereka rasakan, kita bisa menerima tidak hanya dengan telinga tapi dengan hati. Dan ini adalah bagaimana nantinya mereka bisa memiliki tempat yang aman dan nyaman Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru misalkan, kita sebagai guru dan juga orang tua di sini, kita tidak pernah memberikan ruang yang aman, nyaman untuk anak-anak. Jangan sampai salahkan jika anak-anak mencari ruang dan tempat yang nyaman di luar sana yang kita tidak tahu seperti apa lingkungan yang ada di lingkungan itu. Sehingga ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak-anak. Ya kan Bapak Ibu, penyimpangan yang dilakukan anak-anak. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan ruang aman, ruang yang nyaman di rumahnya. Padahal rumah itu adalah yang pertama dan utama. Tapi nyatanya bagi mereka rumah itu neraka. Ada yang pernah bilang seperti itu. Ini yang disampaikan oleh anak-anak kami semacam itu ya Bapak Ibu dalam sesi konseling gitu kan ya. Dan mereka menganggap kalau misalkan Bapak Ibu, kalau rumah yang utama dan pertama aja dianggap neraka bagi mereka. Lalu bagaimana rumah kedua? Rumah kedua di sini adalah sekolah Bapak Ibu. Dan di situ adalah kita sebagai orang tua kedua. Benar kan? Untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa memberikan rasa yang aman, nyaman kepada mereka di rumah kedua kita, mereka akan seperti apa Bapak Ibu? Sehingga dimulainya adalah dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan itu sendiri kepada anak-anak remaja kita yang saat ini. Karena mereka itu butuh kita Bapak Ibu. Saya tahu mungkin jadi orang tua itu nggak mudah itu. Sama halnya jadi anak remaja kita yang sekarang ini nggak mudah. Tantangannya itu luar biasa banget Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya sekilas melihat dalam satu sisi bahwa anak ini melakukan penyimpangan atau sesuatu hal yang tidak sesuai dan Bapak Ibu langsung menjudge bahwa anak ini adalah anak nakal, sudah nggak bisa dibina dan lain sebagainya, tolong dihentikan. Karena anak-anak kita saat ini sedang berproses Bapak Ibu. Lakukan juga pendekatan secara personal gitu. Jadi pendekatan secara personal bisa dilakukan. Setiap remaja atau individu itu kan memiliki keunikan yang Bapak Ibu dengan tantangan dia, dengan ini ada yang bocor ya? Bapak Ibu mungkin bisa di-mute sebentar ya, bocor ya. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut. Ini saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi pendekatan personal di sini adalah bagaimana kita memahami, menyadari bahwa individu itu adalah unik Bapak Ibu dengan tantangannya mereka, dengan kekuatannya mereka, dengan perkembangan yang dari satu anak ke anak yang lain itu berbeda. Mau anaknya kembar atau dalam satu rumah kakak adik dan lain sebagainya, karakternya sudah jelas beda. Pendekatan parenting kita yang kita lakukan kepada anak-anak kita, entah itu di usia dini sampai dengan usia remaja, itu pasti ada pendekatan yang memang berbeda di situ gitu kan ya. Sehingga kita harus benar-benar memahami bagaimana perkembangan ini lebih lambat atau lebih cepat atau memiliki kebutuhan yang sifatnya adalah spesifik. Misalkan tadi saya menyampaikan bahwa ada anak-anak yang punya
kepribadian seperti halnya dia lebih introvert gitu atau lebih ekstrovert. Nah, semacam itu. Jadi Bapak Ibu di sini dukungan kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahami kepribadiannya mereka. Bagaimana kita tahu minat dan juga tahap perkembangan individu atau tahap perkembangan remaja kita ini seperti apa sih gitu. Nah, ya lalu yang keempat adalah mencegah miskomunikasi. Bagaimana komunikasi yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengar. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu yang secara public speaking, Bapak Ibu punya pengalaman public speaking yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru dan juga orang tua ini bisa juga aktif listening, menjadi pendengar yang aktif, sehingga nanti kalau kita bisa memahami konteks remaja kita yang demikian, kita juga harus bisa menghindari yang namanya ini miskomunikasi antar anak gitu. Saya sedikit cerita ya Bapak Ibu. Saya punya tugas yang saya tugaskan ke mereka karena saya ingin tahu, ingin mengobservasi bagaimana sih kedekatan remaja saya yang saya dampingi saat ini dengan orang tuanya. Tugasnya itu hanya silahkan membuat video, kamu menyampaikan kepada orang tuamu tentang impianmu, lalu tanggapan orang tuamu seperti apa. Dari hal ini saya bisa melakukan observasi bagaimana dia mengungkapkan, bagaimana caranya dia menyampaikan kepada orang tuanya, bagaimana dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Selama ini dia bercerita atau tidak ke orang tuanya, dan itu benar-benar semacam asesmen buat saya pribadi dengan melihat semacam itu kedekatan orang tua dengan anak, nah, seperti itu. Sehingga di sini memang ya untuk mencegah miskomunikasi yang mungkin sering terjadi, maka Bapak Ibu di sini harus bisa menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Nah, sekarang memahami dan mendampingi dengan strategi Bapak Ibu. Memahami dan mendampingi dengan strategi ini adalah walaupun kita apa ya Bapak Ibu, intinya jadilah pembelajar yang empati gitu Bapak Ibu. Empati dalam hal ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk bisa memahami perspektif dari, tidak hanya sekedar memahami sih, mungkin lebih kepada merasakan gitu ya, merasakan dan juga memahami perspektif remaja kita gitu, bukan hanya sekedar bersimpati atau merasa kasihan terkait dengan hal-hal yang mungkin gejolak emosi yang dia sekarang dia rasakan gitu, perubahan hormonal yang mungkin secara alami mereka sedang alami. Nah, di sini bagaimana rasanya kalau misalkan kita beralih peran gitu Bapak Ibu, beralih peran dengan anak-anak remaja di era yang saat ini dengan tekanan media sosial yang sangat luar biasa sekali, dengan secara akademisnya atau mungkin hal-hal yang lain, faktor-faktor eksternal yang lain seperti itu. Nah, ini mengapa sih dia bertingkah laku seperti itu gitu kan ya. Alih-alih kenapa dia melakukan ini kepada saya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa merefleksi diri kita untuk bisa memahami lebih anak-anak kita, utamanya adalah anak-anak remaja kita gitu kan. Terus kita juga yang kedua ini adalah analisis perilaku. Jadi kalau menganalisis perilaku, perubahan perilaku anak-anak, baik positif maupun negatif, selalu memiliki tujuan yang utama adalah komunikasi gitu, atau fungsi tertentu. Jadi tugas kita ini adalah kayak ini Bapak Ibu, semacam kayak detektif gitu, untuk memahami fungsi-fungsi tersebut gitu. Jadi ya observasi ya, misalkan kayak tadi yang saya contohkan gitu, saya melakukan observasi kedekatan mereka dengan orang tuanya itu seperti apa dengan menggunakan video. Mereka membuat video dan nanti saya lihat seperti apa gitu kan, baru nanti saya berikan feedback kepada mereka gitu. Sehingga dalam observasi untuk menganalisa perilaku anak-anak ini ya, apa sih yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk merefleksi sendiri gitu ya Bapak Ibu. Apa sih yang terjadi tepat sebelum perilaku itu muncul gitu. Kita harus nyari tahu dulu kenapa sih anak ini seemosi itu. Kenapa sih sebrutal itu mungkin. Kenapa sih kok
nggak bisa dibilangin gitu kan, hal-hal yang seperti itu. Terus apa yang terjadi setelahnya? Kalau misalkan anak ini seperti ini, konsekuensinya nanti akan seperti apa sih? Nah, kita harus memahami fungsi ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengatasi dari akar masalahnya. Anak itu gimana ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang yang ngomong semua anak itu nakal, ya sebenarnya nggak nakal. Anak-anak itu mungkin adalah anak-anak yang merasa memang kesepian, ada 5 kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, dan mereka membawa tas ransel kasat mata yang memang itu adalah dunia mereka yang sebenarnya. Saat mungkin di sekolah, saat mungkin mereka berada di rumah, mereka ini adalah remaja-remaja kita yang sekarang ini adalah pinter banget Bapak Ibu memakai topeng-topeng yang sangat luar biasa sekali untuk menutupi setiap perasaan di depannya orang tuanya, di depannya gurunya, di depannya temannya gitu. Sehingga kita jangan sampai apa istilahnya kayak kecolongan gitu ya Bapak Ibu, sehingga kita harus benar-benar mampu untuk menganalisis sebuah perilaku itu. Dan kita di sini juga nggak bisa sendiri Bapak Ibu, justru terkait dengan karakter, terus memahami lebih konteks dari remaja kita ya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Kalau kita ngomongin trikon pendidikan itu kan ada 3 ya Bapak Ibu, ada guru, masyarakat, dan juga orang tua. Ini menjadi dasar bagaimana kita bisa membersamai anak-anak kita, bukan tentang melakukan apa ya, intinya bergeraknya bersama-sama gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita harus melibatkan mereka juga gitu. Nah, ini untuk terkait dengan kolaborasi. Terus oke, saya next. Nah, sekarang kita akan masuk terkait dengan ini Bapak Ibu, guru wali, yang mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah mulai terpetakan nih guru walinya dalam satu apa namanya, satu instansi gitu kan sudah terpetakan. Satu guru wali akan mengasuh sejumlah sekian anak sesuai dengan rombel atau sesuai dengan jumlah siswanya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, dalam hal ini peran guru wali di jenjang menengah SMP, SMA, SMK ini berfungsi sebagai pendamping personal Bapak Ibu yang berkelanjutan berdasarkan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Guru wali memiliki tujuan resmi dalam pembimbingan dan pelatihan murid, menjadikan bagian dari pendamping yang diatur secara terstruktur dan terukur kinerjanya dengan jelas. Dan ini adalah menjadi hal yang baru bagi kita semuanya sesuai dengan peraturan menteri yang terbaru ini, sehingga wajib semua guru ini menjadi guru wali, walaupun misalkan basic saya guru BK gitu kan sudah punya anak asuh tersendiri ya Bapak Ibu, tapi di sini juga wajib menjadi guru wali di luar siswa yang siswa asuhnya seperti itu. Sehingga memang dia ini untuk ini adalah wajah guru pendamping siswa, yaitu guru wali. Selain ada guru BK, ada wali kelas. Nah, ini ketambahan ada guru wali untuk nanti bisa memberikan dampak yang luar biasa Bapak Ibu untuk remaja kita yang akan datang nanti untuk menyiapkan itu. Nah, sekarang kita akan mengenal tugas dari guru wali itu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu pun juga sudah membaca dalam keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI nomor 221 P/2025 tentang petunjuk teknis pemenuhan beban kerja guru. Nah, ini adalah keputusan menteri yang baru turun ya Bapak Ibu, benar-benar baru. Kalau tidak salah saya baru bacanya itu kurang lebih 3 hari yang lalu gitu kan ya. Nah, terkait dengan mendampingi murid dalam yang pertama adalah tugas guru wali adalah perkembangan secara akademik, bakat, minat, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana kita harus memahami secara akademiknya anak-anak remaja kita, bagaimana kita memahami bakatnya mereka, lalu minat serta keterampilan yang mereka punya untuk nantinya. Tugas guru wali ini adalah mengembangkan hal-hal ini Bapak Ibu. Jadi dan ini nanti juga tidak hanya sekedar itu, tapi juga memahami dan mendampingi bagaimana kematangan sosialnya mereka. Kalau tadi saya membahas bahwa kaitannya remaja sekarang ini
peer pressure yang sekarang mungkin terjadi, bagaimana mereka bersosialisasi dan lain sebagainya, bagaimana kematangan sosial untuk menjalin sebuah kerjasama antar teman sebayanya dan lain sebagainya. Secara psikologis juga Bapak Ibu nanti bisa, kalau ini secara psikologi ini mungkin Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru BK di sekolah masing-masing seperti itu. Lalu ada nilai spiritualnya dan karakter yang baik kepada anak. Ini implementasi program prioritas nasional untuk pembelajaran dan pengangkatan karakter ini tidak hanya sekedar guru wali, tapi juga mungkin yang saat ini memang masih berjalan dan akan terus berjalan sampai dengan tahun 2029 adalah 7 jurus BK Hebat ini yang memang untuk saat ini pelatihannya masih untuk Bapak Ibu guru BK seperti itu, namun nanti Bapak Ibu guru BK yang sebagai fasilitator daerah yang sudah terpilih sebagai fasilitator daerah ini akan melakukan yang namanya sosialisasi, webinar, workshop, dan sejenisnya, serta diseminasi kepada Bapak Ibu guru non-mapel nantinya. Sehingga memang program prioritas ini bertujuannya adalah bagaimana kita nanti bisa menjadi guru wali yang sepenuhnya dan seutuhnya memahami dari 7 jurus BK Hebat itu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus membangun kedekatan sebagai bagian dari proses bimbingan. Jadi saya juga sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa menjadi pendengar yang baik seperti itu untuk anak-anak kita. Kita harus bisa membersamai seutuhnya dan sepenuhnya. Kolaborasi dengan guru BK untuk konseling individual gitu kan ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mendapatkan target sasaran sebagai sasaran dari fasilitator daerah gitu ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan beberapa jurus yang mana di sini mungkin kalau di sini ada yang dari guru penggerak seperti itu, yang digunakan adalah segitiga restitusi bagi Bapak Ibu guru non BK gitu. Tapi kalau Bapak Ibu BK menggunakannya ya konseling individu dengan teknik-teknik tertentu, misalkan teknik konseling realita dan lain sebagainya seperti itu. Lalu kerjasama dengan wali kelas untuk layanan pembelajaran, sehingga memang tugas guru wali ini tidak bisa hanya sendiri, tapi memang ada wali kelas, ada sesama guru dan kepala satuan pendidikan seperti itu. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI ini di nomor 221/Garing 2025 ini tentang petunjuk teknisnya Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti apa sih tugas guru wali itu kan ya? Yang pertama adalah pelaksana, pembimbingan dan pelatihan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana membersamai anak-anak dengan potensi bakat minatnya dia. Sehingga Bapak Ibu memberikan memberikan sebuah insight untuk mereka bisa memahami dan melatih mereka untuk mengembangkan dirinya, memahami lagi minatnya seperti apa. Lalu melaksanakan pendampingan akademik dan pengembangan kompetensi, keterampilan serta karakter murid. Lalu pendampingan murid dari mulai pendaftaran hingga penyelesaian pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendampingi anak-anak remaja kita, gitu kan ya. Itu dimulai dari awal mereka melakukan pendaftaran di sekolah sampai dengan nanti mereka selesai. Misalkan 3 tahun ya, 3 tahun akan membersamai. Katakanlah kalau misalkan di sekolah kami itu dengan jumlah siswa sekian, satu guru itu megang kurang lebih 20-an anak Bapak Ibu. Karena memang dia lumayan banyak itu. Tapi untuk pemetaan terkait dengan jumlahnya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah. Terus guru wali adalah guru mata pelajaran di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, termasuk sekolah menengah luar biasa, termasuk yang luar biasa juga ya Bapak Ibu. Jadi ini yang bisa menjadi guru wali. Kalau di tingkat SD memang belum ada kebijakan seperti itu, yang ada hanya guru kelas gitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk guru wali ini memang di jenjang menengah itu. Dalam menjalankan tugas guru wali, bekerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dan wali kelas ini nggak bisa lepaskan ya Bapak Ibu. Kolaborasi ini harus berjalan seperti itu, dan ini sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI nomor 11 tahun 2025 tentang beban kerja guru. Jadi
ada 2 peraturan menteri yang turun. Kalau yang pertama tadi yang terbaru, nah ini yang awal sekali memahami seperti apa guru wali itu. Oke, nah alur kerja guru wali Bapak Ibu. Nah di sini untuk alur kerja guru wali ada tahap awal yaitu bagaimana guru wali ini berinteraksi secara intensif dengan siswa baru, memahami latar belakang mereka, harapan dan potensi, membuat profil awal setiap siswa seperti itu. Kalau mungkin di BK teman-teman yang mungkin di sini juga ada guru BK seperti itu, ya kita memang sudah melalui tahapan yang seperti ini kalau tiap tahun ya Bapak Ibu. Namun ini juga harus dimiliki atau dipunyai atau harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru wali di tahap awal gitu. Yang mungkin non BK ya Bapak Ibu. Terus tahap pertengahan yaitu memantau perkembangan akademik dan non-akademik melalui pertemuan rutin mingguan atau bulanan dengan siswa, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, orang tua, dan memberikan intervensi dini jika memang mungkin ada sebuah masalah semacam itu. Lalu untuk tahap akhirnya adalah membantu siswa mempersiapkan diri untuk ujian akhir, memilih jalur pendidikan. Jadi kayak semacam penelusuran, peminatan seperti itu untuk jenjang yang mungkin mau akan diambil mereka gitu kan ya. Nah ini adalah untuk tahap akhir sampai dengan nanti merefleksi. Sedangkan memang ada apa ya Bapak Ibu? Ada yang mungkin laporan-laporan dan sebagainya bisa saja dalam hal ini memang untuk jenisnya memang belum begitu ini ya, belum begitu tersampaikan gitu. Secara gamblangnya memang belum gitu Bapak Ibu. Jadi ini juga sedikit meraba nih nanti tugas-tugasnya seperti apa. Cuma saya menyesuaikan dalam penyampaian ini ya sesuai dengan permen yang muncul itu. Dari pemahaman menuju pendampingan yang efektif. Jadi pendekatan dalam konteks pendampingan remaja kita sebagai kita tidak hanya sekedar guru wali, tapi juga sebagai orang tua, sekaligus juga sebagai gurunya anak-anak kita, anak-anak remaja kita, Bapak Ibu. Bagaimana pendekatan yang utama ini adalah pendekatan yang preventif, melakukan pendampingan yang efektif dengan pendekatan yang preventif. Jadi mengadakan waktu khusus di kelas misalkan ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk membahas topik-topik relevan dengan kehidupan remaja. Nah kalau di BK sendiri sebenarnya kita sudah melakukan ini gitu Bapak Ibu, sudah melakukan ini gitu. Dan sudah berjalan seperti itu. Ini untuk bisa akhirnya kita memahami nih konteksnya anak-anak ini terkait dengan kesehatan mentalnya mereka seperti apa. Sebenarnya topik-topik yang mungkin bisa Bapak Ibu bahas nanti dengan anak-anak saat Bapak Ibu bertugas untuk menjadi guru wali, itu adalah topik-topik yang relevan dengan kehidupannya mereka sekarang. Misalkan bagaimana sih kamu mengelola sebuah stres gitu, atau mengenali sebuah kecemasan, atau memahami terkait dengan bahaya cyberbullying dan etika daring, atau serta strategi manajemen waktu dan prioritas. Nah ini adalah salah satu hal-hal yang mungkin nanti bisa kita lakukan saat membersamai anak-anak. Jadi memilih topik-topik yang relevan dengan diri mereka sendiri. Posisikan kita itu tidak hanya sekedar guru saja, tapi juga teman untuk mereka, sehingga kita memahami lebih mereka itu. Untuk preventif, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kalau dari awal kita sudah melakukan pendekatan secara preventif. Karena kan sifatnya adalah pencegahan ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan secara kuratif. Jadi guru wali ini perlu peka sekali terhadap perubahan perilaku yang drastis yang ada pada siswa, baik itu di dalam hal akademik, misalkan penurunan nilai yang secara tiba-tiba, lalu sosial, mereka menarik diri dari pertemanan, menjadi lebih agresif, lebih emosi, dan kurang bisa mengendalikan emosinya, jadi mudah marah, murung berkepanjangan. Perubahan ini bisa menjadi sebuah sinyal adanya sebuah masalah yang memang perlu segera ditangani. Jadi harus benar-benar responsif untuk segera ditangani, gitu ya Bapak Ibu. Karena pendampingan yang berhasil ini adalah tentang membersamai Bapak Ibu, bukan menggurui. Kalau kita guru, terus akhirnya kita ngomongnya ceramah banyak bla justru malah kadang anak-anak itu kayak nggak kepake gitu. Jadi bagaimana kita membersamai mereka lagi-lagi dengan
hati Bapak Ibu. Bersamai anak-anak dengan hati, maka akan kembali ke hati. Mereka akan punya kepercayaan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kita akan lebih mudah untuk masuk ke dalam kehidupannya mereka, dalam artian adalah ransel yang mereka bawa tadi adalah ransel-ransel dunia mereka yang sebenarnya itu kita benar-benar bisa masuk gitu di dalamnya. Sehingga pendampingan yang berhasil ini adalah tentang membersamai, sekali lagi Bapak Ibu, bukan untuk menggurui gitu. Next. Oke, sebentar. Nah, menggapai hati remaja. Ya kan Bapak Ibu mendampingi dengan hati dan kita gapai hati remaja kita. Bagaimana kita menciptakan safe space atau ruang aman tadi Bapak Ibu. Kalau misalkan kita tidak bisa memberikan ruang aman kepada mereka, otomatis ya mereka akan mencari ruang aman yang lainnya. Ya, kalau ruang aman yang lainnya ini adalah ruang aman yang bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, it's okay gitu kan ya. Kalau misalkan ruang aman ini justru membuat dia nyaman di zona nyamannya karena merasa aman, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, dengan justru malah ada penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan gitu ya, Bapak Ibu kan ngeri banget gitu ya, Bapak Ibu ngeri sekali untuk anak-anak kita, remaja-remaja kita ini kalau misalkan dia tidak menemukan ruang amannya Bapak Ibu, dia sudah menganggap misalkan rumah itu adalah bukan ruang amannya dia gitu. Selalu ada pertengkaran yang terjadi di rumah itu, selalu ada kata-kata kotor yang mungkin muncul dari kedua orang tuanya bertindak sekeras dan sekasar itu, tidak hanya sekedar verbal tapi juga fisik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah terkadang anak-anak kita itu mengalami hal-hal yang demikian. Lebih daripada itu, mohon maaf, orang-orang terdekat justru malah melakukan tindakan asusila kepada mereka. Gitu. Sehingga mereka sebenarnya tidak mempunyai ruang yang aman bagi mereka itu. Terus ditambah lagi misalnya di rumah sudah demikian, nanti dia ke sekolah karena sesuatu hal dan lain sebagainya, ada sesuatu hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu guru langsung dinosaurusnya muncul nih, Bapak Ibu guru langsung emosi nih karena ketidaksesuaian yang mereka Bapak Ibu guru lihat atau nilai dari anak tersebut, padahal di rumah itu kondisinya sudah nggak pas gitu. Jadi ya pendampingannya harus seperti itu ya Bapak Ibu, gunakan hati biar kembalinya ke hati juga. Lakukan pendampingan dengan baik, bagaimana kita bisa mendengar yang aktif Bapak Ibu, dengarkan dulu apa yang dia rasakan, validasi dulu apa yang dia rasakan, jangan langsung judgement, jangan langsung menyalahkan, kamu nggak bisa diatur nih, kamu anak yang ini nih, kamu kok ngerokok di sini dan lain sebagainya, atau hal-hal yang mungkin sifatnya adalah irasional yang mereka lakukan gitu. Jangan langsung Bapak Ibu seperti itu, tapi dengarkan dulu. Mereka itu butuh didengar Bapak Ibu. Kalau mereka mungkin tidak bisa bercerita ke orang tuanya yang mungkin dalam kondisi yang seperti halnya tadi saya contohkan gitu. Mereka mau bercerita ke siapa gitu. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Nih, tangan nih di self harm. Jangankan di self injury ya namanya, self harm atau self injury, melukai diri sendiri karena merasa bahwa itu adalah sebuah pelampiasan yang mereka lakukan gitu. Dalam sesi konseling yang selalu saya lihat adalah tangannya mereka. Dan puncaknya itu adalah di mana Bapak Ibu? Di usia saat mereka kelas 7, 8, 9 itu ada menjadi puncak. Di kelas 10, 11 itu karena saya di SMK ya Bapak Ibu, itu di SMK itu sehingga saat saya melihat itu bekasnya masih ada di sini. Jangankan pakai ini, saya sampai tanya, kamu pakai apa melukai diri kamu sendiri gitu ya. Mereka pakai ini, cutter, kalau nggak itu silet, kalau nggak itu kaca yang biasa mereka bawa gitu. Kayak gitu. Yang paling parah, yang temuan yang sangat luar biasa sekali saat saya konseling nih Bapak Ibu. Disetrika Bapak Ibu tangannya, bayangkan kalau sudah seperti itu, kita sebagai guru apakah saat dia melakukan sebuah kesalahan kita langsung menyalahkan? Tidak. Justru sesakit apa sih yang dia rasakan sampai seperti itu? Apa yang dia dapatkan dengan seperti itu? Sehingga kalau kita hanya
sekedarnya saja, konseling hanya sekedarnya saja percuma. Jadi ayo jadi pendengar yang aktif, biarkan mereka benar-benar menyampaikan apa yang dia rasakan, traumanya yang dia rasakan. 7 tahun nggak pernah cerita, akhirnya cerita tentang hal-hal yang mungkin dia rasakan gitu. Nggak ada yang teman ceritanya, nggak ada. Nah ini mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu Guru BK, maksimalkan Bapak Ibu Guru BK konselingnya. Tidak hanya Bapak Ibu Guru BK, Bapak Ibu Wali, Guru Wali nanti pun juga bisa melakukan konseling dengan segitiga restitusi semacam itu. Lalu mengajukan pertanyaan ya yang untuk selanjutnya menggunakan humor bahasa yang sesuai dengan mereka. Anak-anak lebih suka seperti itu terkadang. Jadi nggak terlalu formal banget gitu. Yang jelas antara batasan dengan kamu guru, saya guru, kamu siswa, itu anak-anak paham, punya batasannya. Masih ada rasa sungkannya, masih ada rasa sopan santunnya, itu masih ada. Lalu yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan dengan pendekatan yang kuat. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan terbuka itu Bapak Ibu. Jadi dengan pendekatan yang nggak hanya satu kali kita misalkan ngajak ngobrol si anak karena kesalahan sesuatu hal, selesai, enggak, tapi masih ada kelanjutannya. Jadi tidak hanya terhenti di sini. Karena komunikasi efektif itu dimulai dari niat untuk benar-benar memahami, bukan hanya sekedar kita ini berbicara, enggak, tapi kita punya dasar untuk melakukan sebuah komunikasi efektif. Dengan niat benar-benar memahami si anak remaja kita ini. Gitu. Dan ini adalah bagaimana caranya kita menggapai hati remaja kita, bagaimana kita menjadi guru, entah itu guru wali, entah itu wali kelas, atau guru mapel, atau mungkin Bapak Ibu yang di sini ada guru BK dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya mereka itu merasa satu ada ruang nyaman karena gurunya, gitu. Gurunya si paling yang dicari, gitu. Nah ini adalah caranya kita benar-benar bisa menggapai hati remaja sehingga mereka akan mudah sekali untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Mudah sekali untuk nanti kita dalam diri mereka untuk bisa memahami lebih lagi. Gitu. Oke. Jadi komunikasi efektif ini memang ya perlu banget ya Bapak Ibu. Jadi nggak hanya sekedar ngomong gitu. Dan nah ini sudah sampai ke kesimpulan ternyata nih. Nah kalau sudah sampai ke kesimpulan ini berarti yang terakhir slide-nya Bapak Ibu sudah tahu nih isinya apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya di sini adalah guru wali adalah agen perubahan yang vital dengan pemahaman yang mendalam bagaimana seorang guru wali ini harus bisa memiliki komunikasi yang empatik, berkolaborasi dan bersinergi gitu. Dan guru wali dapat membersamai remaja melewati masa yang krusial dalam konteks yang tadi kita bahas, memang untuk masih dalam perkembangan secara otaknya dan lain sebagainya, gitu kan ya. Sehingga kita nanti sebagai guru wali ini mampu membantu mereka menumbuhkan potensi, gitu. Mengatasi setiap tantangan yang ada, menjadikan individu lebih tangguh lagi, punya daya resiliensinya lebih kuat lagi, gitu. Dan menjadikan individu berkarakter lebih baik di masa yang akan datang. Karena pendampingan yang berhasil adalah tentang membersamai Bapak Ibu, bukan menggurui. Baik, itu dari saya dan kita ternyata sudah masuk di slide yang akhir, yaitu adalah terima kasih Bapak Ibu saya berbagi hari ini dan Bapak Ibu masih semangat gitu kan ya sampai sesore ini. Nggak terasa ternyata ya Bu Fit, mohon maaf nggak terasa ini Bu Fit nggak mengingatkan untuk waktunya atas sharing-sharingnya. Nah mungkin setelah ini bisa dibuka sesi pertanyaan nggih Bu Rifka, sesi tanya jawab. Boleh, boleh Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan, ada unek-unek. Nah, monggo Bu Marlena. Oke. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Marlena. Selamat ya, Bu Rifka. Ya. Oke.
Rika mau tanya ini terkait guru wali ya. Tadi kan jenengan sebutkan beberapa permen gitu ya terkait guru wali. Terus terang kan memang saya belum mempelajari ya permen-permen itu. Nah, terkait anak bimbing dari guru wali itu, kalau misalnya wali kelas kan sudah jelas ya, pasti satu kelas. Kalau kita sebagai guru kita itu kan sudah berdasarkan permen 11 2014 itu kan kita yang dulunya 150 diampu oleh satu guru kita itu kan sekarang menjadi rombel ya, berubah menjadi rombel. Nah, terkait guru wali ini, adakah ketentuan batas minimal berapa siswa yang diampu? Karena kalau misalnya ya mungkin saya saja yang belum atau mungkin atau beberapa guru yang mungkin sepemikiran dengan saya masih dalam kebingungan gitu ya mengenai jumlah rombelnya itu adakah batas minimal, kemudian alurnya dari guru wali kelas, BK itu siapa dulu? Ataukah berdasarkan permasalahan yang ditemukan? Misalnya guru wali dulu yang menemukan permasalahan itu, akhirnya ditangani dulu, baru ke wali kelas atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Gimana Bu Fit? Ini langsung atau gimana Bu Fit? Saya nungguin Bu Fit loh ini. Brifka, monggo saja senyamannya, monggo langsung ditanggapi juga. Saya agak terlalu ini ya tadi, tapi Suaranya memang agak kecil ya. Ya, berarti bukan hanya saya saja ya. Memang yang lain juga kecil. Atau mungkin Bu Fit juga mencatat tadi seperti apa yang ditanyakan. Intinya yang saya tangkap tadi untuk terkait dengan peraturan kementerian itu ya. Terkait dengan peraturan Kemendikbud kejelasannya bagaimana gitu. Terus untuk kuotanya masing-masing guru itu berapa gitu kan ya. Tadi saya nangkapnya sekilas seperti itu. Kalau memang permen Lina, coba mungkin masih bisa bersuara. Kecil soalnya saya. Suara saya lembut. Suaranya kecil Ibu. Mungkin bisa diperbesar. Volumenya. Seperti itu kalau saya tangkap tadi. Oke. Kalau gini jelas. Nah, ini Mas. Tadi saya pakai headset, maaf. Ini jelas ini. Ini jelas. Ini terkait guru wali Bu Rifka. Tadi kan jenengan sudah menyebutkan beberapa permen nggih. Terus terang kan memang saya belum membaca keseluruhan tentang permen itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau guru wali kelas, guru BK sudah jelas berapa siswa yang diampu gitu nggih. Guru wali kelas 1 kelas, guru BK itu kalau berdasarkan permen 111 itu 150, sekarang jadi 5 rombel itu. Lah, terkait itu untuk guru wali, ini adakah batas minimal yang diatur dalam permen-permen yang jenengan sebutkan tadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya ada suatu permasalahan di kelas atau mungkin di sekolah itulah. Nah, itu yang pertama menangani alurnya itu siapa dulu? Apakah guru wali dulu yang kebetulan saat itu membersamai si anak, ataukah bagaimana? Ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Oke, baik, tercover sih Bu Fit. Kalau yang tadi agak meraba ya. Terima kasih Bu Lena, sudah jelas yang ditanyakan. Terkait dengan Permendikdasmen nomor 11 dan juga Kemendikdasmen 22.1 ini di dalamnya itu untuk batas minimal untuk guru wali ini berapa gitu kan. Kalau misalkan guru BK itu kan sudah ada ketentuan sesuai dengan triple one ya yang kita tahu gitu kan. Tapi kalau untuk batas minimal untuk guru wali ini melihat jumlah siswa dan jumlah guru yang ada di situ. Gitu. Misalkan nih di sekolah kami itu jumlah siswanya ada 1.100
1880-an gitu. Nah, di sini sudah terbagi ke Bapak Ibu guru itu dengan jumlah kurang lebih Bapak Ibu guru kami itu ada sekitar 120-an kalau nggak salah. Sehingga dalam hal ini satu guru itu saya sudah megang berapa anak nih kemarin? 20-an anak gitu. Sudah dipetakan 20-an anak. Nah, ini memang di sini untuk batas minimal dan lain sebagainya di permennya memang tidak tertuliskan secara gamblang gitu ya. Jadi itu kembali kepada kebijakan sekolah masing-masing dengan melihat jumlah dari guru dan juga murid yang ada di sekolah itu. Itu yang pertama. Lalu untuk alur permasalahan yang mungkin muncul terjadi saat misalkan yang tahu duluan adalah guru wali gitu kan ya. Karena di sini kan kita memang sebagai guru wali pun juga kolaborasi ya Bu Lena ya. Misalkan yang tahu duluan adalah guru wali, kita melihat konteksnya dulu sih. Kalau kita ngomong tingkat intervensinya seperti apa untuk permasalahan ini gitu. Kalau misalkan tingkat intervensinya cukup hanya dengan guru wali saja, cukup dengan hanya guru BK saja ya sudah, nanti tidak berlanjut ke kolaborasi dengan yang lainnya gitu. Jadi melihat konteks dari permasalahannya dulu. Kalau misalkan secara alur penanganannya masalah seperti apa? Harus guru wali dulu, wali kelas dulu, atau guru BK dulu, atau mungkin guru mapel dulu, atau mungkin tatib jika ada tatib dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan lagi dengan struktur alur dari alur penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu. Seperti itu Bu Lena. Oke, terima kasih Bu Rifka. Di chat banyak pertanyaan itu. Wow. Jadi memang tidak ada ketentuan pasti berapa jumlah siswa yang kita guru walinya ngaten nggih Bu Rifka, tapi tergantung dari jumlah siswa di sekolah itu dibagi dengan jumlah guru yang ada di sekolah itu. Yang penting semuanya itu mendapat tugas wajib menjadi guru wali, benar. Guru wali itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo dipersilakan. Nah, ini ada pertanyaan di chat Bu Rifka. Nah, sebentar. Dari Pak Faisal Bahrul Ulum, apakah hampir sama tugas guru wali dan tugas guru BK? Nah, ini batasannya seperti apa Bu Rifka? Kalau bilang hampir sama, sebenarnya saling kalau ngomongin saling melengkapi gitu nggih Bu? Saling melengkapi sih, saling melengkapi, yang jelas tidak beririsan kan di situ gitu. Jadi kalau misalkan guru BK pun juga memahami terkait dengan memberikan pelayanan untuk bakat minat potensi anak dan lain sebagainya gitu kan ya. Guru wali pun juga mengembangkan gitu. Jadi saling melengkapi. Kita memberikan pelayanan nih. Nah, nanti kalau untuk guru wali berarti ini ikut serta untuk mengembangkan bakat minat potensi yang ada di anak-anak gitu. Kalau misalkan hampir sama, kalau misalkan untuk pendekatan atau pendampingannya jelas berbeda ya Pak. Kalau tugas guru BK di sini untuk pendampingan secara psikologisnya kita menggunakan treatment tertentu yang mungkin Bapak Ibu guru wali yang non BK ini yang mungkin akan berbeda pendekatannya seperti itu. Berarti berkonsultasi ke guru BK-nya juga. Benar, sehingga memang yang harus berkolaborasi itu nggak bisa sendiri, itu nggak bisa sih. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Iin Yuli Andri Saiti. Nah, ini juga mempertanyakan bagaimanakah cara memilah antara tugas guru wali dengan guru BK. Gitu. Oke. Nah, ini pasti guru BK yang juga bertugas jadi guru wali. Gitu ya. Jadi manajemen ya berarti ya, lebih ke manajemen tugas pokok dan fungsinya, sehingga nanti jangan sampai justru ini aku guru BK ini padahal tugasku ini, tapi aku disuruh jadi guru wali gitu kan ya. Nah, nanti bagaimana kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu atau mungkin di Bapak Ibu ini saya nggak tahu mengikuti atau enggak gitu. Kalau misalkan guru wali kan mengikuti dari awal sampai dengan nanti dia lulus gitu kan ya. Nah, terkadang kan ada guru di sekolah saya. Di sekolah saya.
Jadi mungkin beda-beda sekolah yang satu dengan sekolah yang lain untuk wali kelas nih. Kalau wali kelas wali kelas. Kalau wali kelas mungkin biasanya memang yang nggak ngikuti ya, Bu. Nggih. Kalau ini kan yang ditanyakan terkait dengan mengikuti nggih, Bu. Dari kalau awal guru wali mengikuti dari awal sampai dengan akhir, misalkan kita dapat 20 anak ya kita ikuti dari awal sampai dengan akhir itu 20 anak. Kalau biasanya kalau guru BK kan ada sekolah yang mengikuti seperti itu kan, mengikuti mulai dari awal mereka masuk sampai dengan akhir seperti itu kan ada. Tapi ada juga yang guru BK itu sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing itu kan Bapak Ibu guru BK ini hanya berada di kelas 10 saja. Gitu. Nggak mengikuti kelas 11, nggak mengikuti di kelas 12. Lalu bagaimana sih caranya untuk bisa memanage semuanya? Kita sebagai guru BK dan juga sekaligus guru wali, yang jelas kita harus memahami dulu tugas pokok dan fungsinya. Sebenarnya ya tadi sama sih, kita mengembangkan potensi secara akademik, karakternya anak dan lain sebagainya, ini sama gitu. Treatmentnya sebenarnya juga sama. Bedanya adalah mendampingi terus atau hanya terhenti di satu tingkatan itu saja gitu. Kalau misalkan memilah tugas guru wali dengan guru BK, tugas-tugasnya ya sama sebenarnya, cuma pendekatannya yang berbeda gitu loh. Pendekatan yang dilakukan berbeda. Tapi kalau misalkan basic kita sebagai guru BK ya sudah gitu. Jadi otomatis sebagai guru wali ya sebagai guru BK juga gitu nggih. Sudah otomatis sih kalau untuk teman-teman BK itu sendiri sudah otomatis banget, karena apa yang tugas-tugas yang mungkin secara alur dari awal guru wali seperti apa pendampingannya, kita di BK pun juga sudah melakukan itu, sehingga ya sudah nanti saling melengkapi semacam itu. Toh siswa yang dibersamainya kan yang dibersamai bedanya adalah kita yang guru BK ini membersamai anak-anak secara klasikal kan, tapi kalau guru wali ini kan beda anak lagi gitu kan. Jadi kayak dapat tambahan siswa asuh baru tapi tidak kita bersamai secara klasikal gitu. Tapi secara individual kita tetap membersamai. Secara personal gitu. Ya benar. Seperti itu. Jadi andaikan belajar itu belajar secara privat gitu nggih, Bu? Ya, benar. Gitu. Sebenarnya konteks guru wali ini mungkin mengadopsi dari luar negeri ya. Kalau kita lihat di luar negeri itu sudah. Saya lihat ini, Bu, hampir mirip dengan guru PA di perguruan tinggi, Bu. Benar. Iya, kayaknya mengadopsi dari sana juga sih. Nah, ini ada lagi pertanyaan Bu Rifka dari Bu atau Bapak ya ini, Udi Haryati. Bapak atau Ibu nggih ini? Beliau menyampaikan mengingat guru wali merupakan tugas tambahan wajib agar siswa benar-benar terdampingi perkembangannya, bagaimana teknik guru agar bisa melaksanakan tugas pendampingan secara efektif, mengetahui perkembangannya, apalagi bagi guru yang jam mengajarnya lebih dari 24 jam. Nah, ini teknisnya itu bagaimana yang bagus gitu ya. Seperti itu, Bu Rifka. Nah, oke. Dengan tugas tambahan yang mungkin ini memang wajib ya, kita semua nanti pada akhirnya kan jadi guru wali gitu ya. Tapi terus mengingat dengan beban guru nih kalau kita ngomongin gitu kan ya, beban guru untuk saat ini dengan jumlah jam mengajar yang lebih dari 24 jam itu bagaimana ya, kita memang harus bisa balance sih Bapak Ibu, saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu ya, bisa balance dalam hal ini mengatur sedemikian rupa bahwa ini adalah hal yang wajib gitu loh, yang wajib yang memang di peraturan yang terbaru ini diturunkan untuk nanti semua Bapak Ibu guru di sini tuh memang ya wajib untuk menjadi guru wali ini dengan beban yang lainnya, dengan tambahan hal yang lainnya, dengan jumlah jam mengajar sampai dengan ini. Dan juga pertanyaannya bagaimana pelaporan pada atasan gitu. Untuk sampai ke pelaporan dan lain-lain itu memang kalau Bapak Ibu guru wali itu memang harus tahu dan memahami profil belajar gitu. Profil belajarnya anak-anak dan lain sebagainya, itu harus tahu identitasnya mereka, latar belakang dan lain sebagainya, ini harus tahu perkembangannya secara akademik, secara sosial, secara emosional seperti apa, ini harus ada pelaporan-pelaporan yang dilakukan gitu kan ya. Nah, untuk bisa melaksanakan tugas pendampingan secara efektif ini
sebenarnya yang tahu ada kondisi di sekolah Bapak Ibu gitu. Misalkan di kami gitu ya Bapak Ibu. Kami di sini kan memang ya guru BK seperti itu. Untuk guru BK sendiri dengan jumlah jam yang sekian itu kita harus klasikal, kita harus layanan konseling individu, kita harus layanan konseling kelompok, kita harus layanan bimbingan kelompok, kita harus melakukan pendampingan terhadap eh, anak-anak kita. Nah, kita membuat, kalau saya secara pribadi itu membuat sebuah penjadwalan yang saya susun jadwalnya sendiri, dan ini memang menggunakan sebuah aplikasi juga Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk pengajuan kita mau sharing sama satu anak, dua anak, mereka bisa mengajukan sendiri untuk hari kapan waktunya, harinya kapan, dan mereka ingin membahas terkait apa, itu ada dengan menggunakan aplikasi. Namun apabila Bapak Ibu belum memiliki aplikasi tertentu yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pendampingan secara efektif gitu kan ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa melakukan di awal pertemuan dengan anak-anak. Utamanya adalah anak-anak yang kita dampingi. Dalam hal ini adalah kita sebagai guru wali gitu ya. Kita lakukan pertemuan itu dengan mereka dan menyepakati beberapa kesepakatan yang mungkin nanti bisa kita sepakati bersama, karena kan memang tantangan kita kan tidak bisa tahu setiap hari mereka karena kita tidak memberikan layanan klasikal di kelasnya anak-anak ini. Bahkan untuk kelasnya pun mungkin berbeda dalam artian kalau saya di SMK gitu ya Bapak Ibu, saya itu megangnya itu spesialis untuk anak-anak arsitek gitu kan ya. Tapi untuk pembagian guru wali, saya pegangnya anak-anak perhotelan sama anak-anak kuliner. Nah ini kan saya nggak masuk di kelasnya mereka gitu. Tapi saya bisa menjadwalkan ini dengan mereka, membuat jadwal dan kesepakatan di awal gitu, untuk melakukan pendampingan dengan mereka. Dengan bagaimana sih kita bisa tadi saat memberikan ruang yang aman, nyaman, mereka akan dengan kesadaran dirinya menyampaikan sesuatu hal yang mereka rasakan gitu. Atau mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan guru BK dari yang mengajar di kelas kuliner atau kelas perhotelan seperti itu, karena saya tidak mengajar di kelas itu. Saya ingin tahu nih anak-anak, ya kan? Saya ingin tahu anak-anak ini seperti apa latar belakangnya dan lain sebagainya. Saya mencari tahu dulu, menganalisa dulu seperti apa. Baru setelah itu nanti ketemu dengan anak-anaknya dan nanti ya semacam interview ringan kepada mereka terkait dengan hal-hal yang mereka inginkan atau sesuatu hal yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama. Intinya kita ciptakan goalnya nanti mau dibawa kemana sih dengan adanya guru wali ini, fungsinya apa gitu sebagai guru wali untuk membersamai anak-anak ini, fungsinya apa sih ke depannya. Kita bicarakan bersama mereka dengan mereka gitu Bapak Ibu. Jadi jangan dari kita membuat sebuah program nanti gini enggak, tapi kita dengarkan suaranya mereka untuk bisa pada akhirnya nanti bisa efektif nih pendampingan kita. Mungkin seperti itu Bu atau Pak Budi Haryati. Terus untuk pelaporan pada pelaporannya pada atasan atau orang tua. Juga bagaimana pelaporannya pada atasan atau orang tua. Kalau ini untuk saat ini memang belum ada kebakuan terkait dengan pelaporannya seperti apa, formatnya bagaimana, sampai sekarang memang belum ada format yang baku di situ Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan. Kalau misalkan guru BK pasti kan punya anekdot record gitu, catatan kejadian dan lain sebagainya. Kita sudah punya. Kita mengadopsi aja dari teman-teman yang mungkin teman-teman BK yang punya administrasi terkait dengan hal itu gitu. Apalagi kalau sudah dalam satu aplikasi itu sangat-sangat mempermudah sekali. Sekali klik nanti guru wali tahu nih profil belajarnya anak ini gitu. Terus sekali klik nanti tahu latar belakangnya anak ini itu adalah ini. Nah, itu adalah dari BK, sehingga kolaborasi semacam itu Bapak. Seperti itu, Bu Fit. Iya. Seperti itu ya. Nah, ya, untuk yang berikutnya Bapak Ibu langsung saja bagi yang bertanya raise hand. Ini masih ada waktu beberapa menit. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Monggo dipersilakan.
Nah, jadi seperti itu tadi nggih Bu Rifka, disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing gitu ya kalau menangani siswa sehingga pendampingan bisa berjalan dengan baik dan ada kolaborasi antara guru wali, kemudian guru BK dan juga wali kelasnya. Ngoten nggih. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, monggo. Pak Budi kayaknya dari tadi menyampaikan di chat tentang materi webinar. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Budi? Ya, baik Bu Fit. Makasih kesempatannya. Bu Rifka, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat gitu Pak. Semangat Bu kalau di sekolahan saya Bu. Oh iya. Semangat. Oke. Bu, ini boleh nggak ya di-spill yang 7 jurusnya itu ya? 1 atau 2 lah. Kan itu 7 jurus itu juga mungkin perlu bagi kita guru wali ini gitu loh. Iya, benar. 7 jurusnya apa aja itu Bu? 7 jurusnya itu ada kenali potensi. Jadi di awal itu kita melakukan semacam asesmen, mulai mengetahui bagaimana gaya belajarnya anak-anak, terus kepribadiannya anak-anak. Dan di situ memang ada aplikasi tertentu atau mungkin kalau sudah di sekolah sudah ada aplikasi terkait juga tidak masalah. Yang jelas bagaimana kita memahami potensi anak-anak dulu gitu. Jadi di jurus ke-1 adalah kenali potensi. Lalu di jurus kedua adalah bagaimana kita sebagai guru itu bisa dan mampu mengelola emosi. Gitu. Karena penting banget ini. Ini penting banget ya Pak, itu sebagai guru wali atau sebagai wali kelas dan sebagai mungkin guru-guru yang tingkat emosionalnya gitu kan ya perlu dikelola gitu loh. Nah ini ada jurus yang kedua, ini cukup menarik sekali. Jadi kenali potensi, lalu bagaimana mengelola sebuah emosi. Nah ini sangat penting sekali. Tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga dalam membersamai anak-anak gitu. Terus yang ketiga itu bagaimana menumbuhkan sebuah resiliensi, daya lenting. Ya benar, daya lenting. Bagaimana anak-anak ini nanti punya kekuatan yang dia misalkan ada ditimpa sebuah masalah atau seperti apa, kita yang bisa menguatkan gitu. Mereka bisa bangkit lagi semacam itu. Dan yang keempat itu ada jaga konsistensi. Bagaimana menjaga sebuah konsistensi gitu. Terkait dengan apa-apa yang mungkin diambil dalam mengambil sebuah keputusan dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah jalin koneksi. Jalin koneksi ini kalau untuk jurus 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 ini memang diperuntukkan untuk guru gitu kan ya. Sampai dengan bangun kolaborasi. Yang keempat tadi jalin koneksi, yang kelima adalah bangun kolaborasi. Bagaimana membangun sebuah kolaborasi bahwa dalam penyelesaian permasalahan ini tidak bisa kita sendiri sebagai guru BK gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait semacam itu. Terus sampai dengan kalau kaitannya dengan bangun kolaborasi itu di jurus ke-6 dan jurus ke-7 ini yang dibicarakan terkait dengan sistem yang ada di sekolah. Bagaimana menata situasi menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan. Itu berada di menata situasi gitu. Nah ini adalah 7 jurus yang hebat banget sih kalau misalkan nanti dikuasai oleh dan didiseminasikan oleh teman-teman di fasilitator daerah. Dan kebetulan untuk wilayah Kediri ini untuk fasilitator daerahnya lumayan banyak sih, 30-an lebih gitu. Dari tingkat SMA, SMK, kabupaten kota. Dan ini nanti ada ditunggu saja gebrakan selanjutnya ya Pak untuk nanti bisa membersamai teman-teman yang baik guru BK dan non BK ini gitu, dengan 7 jurus BK hebat itu. Usul Bu Rifka. Guru wali ya. Bu Rifka nanti perlu di-share atau perlu disampaikan ke Bapak Ibu guru wali semuanya sebetulnya ya.
Ya, nanti semuanya. Jadi nanti akan ada semacam sosialisasi sampai dengan workshop yang akan kami susun bersama. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator fasilitator untuk wilayah Kediri. Gitu. Ini masih dalam proses program. Gitu. Semoga nanti lancar. Usul Amin. ini apa? Siap. Pak Fauzi, ini misalkan webinar parenting ini dilanjut gitu loh, dengan khusus bahas yang 7 jurus itu bagaimana? Jadi nggak usah nunggu desiminasi kelamaan gitu loh. Gimana ini Pak Fauzi? Ya, kita catat minggu- ini untuk bisa diagendakan. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, Bapak Ibu. Narasumbernya Pak Budi ya, Bu Budi ya. Ya nggak bisa lah. Ini mumpung Bu Rifka lagi semangat ini soalnya. Oke, Nanti- Bapak Ibu, ini Pak Budi mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di chat, di kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang mengisi presensi dipersilahkan. Seperti itu. Kak. Ya, monggo. Halo, Bu Rifka kasih pesan dong buat teman-teman ini yang jadi guru wali harus bagaimana gitu, pesan Oh iya, kalimat singkat gitu loh. pesannya ya. Closing statement ya mungkin ya. Closing statement Bu Rifka. Oke, tapi ini ada yang resen loh tadi. Oh iya. Sepertinya sudah tidak ada sepertinya. Ini Barusan tadi. beberapa menit, jadi Nggak ada ya. monggo untuk Bu Rifka menyampaikan closing statement, kemudian langsung diakhiri oleh Bu Rifka saja. Monggo. Baik, sebenarnya sini masih adzan. Oh gitu. Terdengar nggak? Oh gitu. Terdengar. Iya. Sebentar nggih, nunggu adzan. Baik, izin ya Bu Fit dan Bapak Ibu sudah ini. Oke, untuk closing statement hari ini khususnya untuk Bapak Ibu yang sesuai dengan permennya ya, kita akan menjadi guru wali sehingga ada sedikit hal yang mungkin mau saya sampaikan dan mungkin tadi sudah berulang saya sampaikan sebenarnya. Jadi dalam melakukan pendampingan sebagai guru wali, lakukan dengan hati, gunakan dengan keyakinan dan juga hati seperti itu dan lakukan pendampingan yang sifatnya adalah tidak hanya sekedar menggurui, tapi bagaimana kita membersamai anak-anak didik kita, pahami mereka, jangan hanya sekedar memberikan judgement kepada mereka karena mereka masih dalam proses tahap untuk berkembang sehingga saya berharap bahwa Bapak Ibu yang ada di sini semuanya bisa memberikan sebuah ruang yang aman dan nyaman untuk mereka sehingga mereka tidak akan kehilangan ruang itu
ruang itu gitu kan ya, karena ruang yang nyaman dan aman itu ada pada diri Bapak Ibu, khususnya adalah Bapak Ibu guru wali yang akan datang ya, kita akan bertugas sebagai guru wali seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Fit ya. Ya. Terima kasih Bu Rifka sudah menyampaikan closing statement dan juga sudah sekalian ini ya. Dan mungkin terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa belajar bersama. Terima kasih untuk IKI wilayah atau daerah Jawa Timur sih, IKI atau wilayah Kabupaten Kediri karena sudah memberikan wadah yang sangat luar biasa untuk saya bisa berbagi hari ini. Dan tentunya di sini juga kita akan nantikan Bapak Ibu guru yang lain yang bisa Bu Fit ya, kita berikan wadah seperti itu ya untuk bisa nanti sharing dan berdiskusi bersama untuk belajar bersama seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fit, saya kembalikan ke Bu Fit dan tetap semangat Bapak Ibu guru semuanya karena Bapak Ibu guru adalah sudah memilih langkah ini untuk menjadi guru sehingga jaga selalu konsistensi dan komitmennya apapun bentuk tugas dan tanggung jawab yang tertera dalam permen itu ada peraturan menteri yang kita tidak bisa untuk merubahnya karena itu adalah di luar batas kendali kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah terus semangat untuk membersamai dan terus berkontribusi untuk pendidikan utamanya di Kediri dan di Indonesia untuk mencetak generasi-generasi emas yang akan datang. Terima kasih dari saya, terima kasih Pak Fauzi dan Bapak Ibu semuanya serta Bapak Ibu panitia dan audiens semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Bu Fit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Rifka yang sudah berkenan untuk sharing tentang peran guru wali dalam mendampingi tumbuh kembang remaja pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya mengingatkan kembali untuk presensi nanti tidak akan di-share di grup WA, sehingga pastikan Bapak Ibu guru yang hadir pada Google Meet kali ini itu silakan dipastikan untuk mengisi presensi, nggih. Nah, mungkin sebelum ngapunten. Saya nggak bisa klik napa link presensi niku, nggih. Dari tadi. Oh, nggih. Kalian untuk materi hari ini bisa di-share di grup mboten kalau untuk materinya? Nggih. Bisa. Pak Fauzi tadi kayaknya mengunci ini, Pak. Mengunci kolom chat atau gimana? Kok nggak bisa diklik ya, Pak? Apakah memang begitu? Coba sebentar. Nggih. Bisa coba, bisa dicek ulang. Yang lain, oh nggih. Nggih, coba bisa Monggo, coba Bu dulu. Marlena dicek ulang, coba diklik, bisa atau enggak? Semoga bisa. Karena kita pengennya memastikan yang mengisi presensi adalah yang mengikuti webinar, benar-benar mengikuti webinarnya gitu. Mungkin yang lain bisa konfirmasi, bisa apa enggak? Atau mungkin untuk diberi jarak itu antara linknya dengan kata-kata sebelumnya. Wait, niki ada Pak Aditya niki. Oh nggih, niku nggih. Juga presensi Bu, sama sebetulnya. Mungkin bisa coba yang dari Pak Aditya Bima itu bisa dicoba. Nggih. Monggo. Mungkin ini bisa ini kalau yang belum artinya bisa di sini dulu, jangan ditutup selama 10 menit Bu Fit ya. Oh, ini biar aktif dulu. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi presensi. Nah, itu ada yang sudah konfirmasi, jadi nggak ada masalah. Jadi bagi narasumber mungkin juga bisa ini artinya menghentikan dari share screen-nya juga. Ini sudah ya, artinya untuk di close silahkan, terima kasih, mohon maaf. Jadi saya sendiri juga menyampaikan terima kasih atas ketersediaan Bu Rifka menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Jadi untuk teman-teman yang lain kami beri kesempatan juga, silahkan kalau mengajukan diri, kami tidak keberatan, bahkan sangat berterima kasih ya, kita bisa berbagi bersama.
Oh, itu ada yang ini Pak menyampaikan info kalau lewat HP tidak bisa disalin. Oke, kan Bapak Ibu nanti untuk Bapak Ibu yang memang mengikuti webinar nanti bisa chat ke saya ke saya yang tadi menyampaikan link webinarnya di grup. Nah, itu bisa chat ke saya, nanti saya sampaikan link presensinya. Ngaten mawon nggih, Bapak Ibu. Oke, itu solusi terbaik. Presensi pada siang hari ini atau pada sore hari ini. Nah, demikian Pak Fauzi, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih, sampun. Oh, nggih, sampun. Nggih. Demikian Bapak Ibu webinar kita pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa nanti konfirmasi ke saya apabila memang belum bisa mengisi link presensi. Nggih. Saya cukupkan, saya akhiri webinar hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sama-sama.